Kakak Nufus. Nah, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Dan semoga juga pandemi ini cepat berakhir supaya kita dapat bertatap muka langsung. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang struktur pohon dan manfaatnya. Selanjutnya kita akan membahas struktur bunga dan manfaatnya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah kalian melakukan pengamatan, kalian dapat mengetahui apa saja struktur bagian-bagian bunga dan manfaatnya. Nah, apakah kalian tahu bunga itu apa? Apa yo? Nah, jadi bunga itu adalah alat reproduksi bagi sebagian tumbuhan. Klasifikasi bunga terdapat dua. Nah, yang pertama ada klasifikasi berdasarkan bagian-bagiannya, dan yang kedua klasifikasi berdasarkan alat perkembangbiakannya. Nah, kakak di sini akan menjelaskan yang pertama klasifikasi bunga berdasarkan bagian-bagiannya. Itu ada bunga lengkap dan tidak lengkap. Nanti kakak kasih tahu ya apa saja itu bagian-bagian bunga lengkap. Nah, selanjutnya ada berdasarkan alat perkembangbiakannya. Yang pertama itu ada bunga jantan, bunga betina, dan bunga sempurna. Nah, kalau bunga jantan itu dia bunga yang memiliki alat kelamin jantan saja, dan kalau bunga betina itu bunga yang memiliki alat kelamin betina, dan kalau bunga sempurna itu bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan betina. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang struktur atau bagian-bagian bunga lengkap dan sempurna. Dengan menggunakan media bunga asyik ini, kalian dapat mengetahui struktur bunga dan manfaatnya. Ibu sudah menyediakan papannya ya. Ini terbuat dari styrofoam dan di bawahnya dilapisi oleh kain flanel. Gunanya kain flanel di sini supaya perlekatnya dapat menempel ke kain flanel. Struktur bunga yang pertama itu ada yang namanya tangkai bunga. Ini namanya tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi sebagai penopang bunga. Dan yang ini namanya kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi sebagai pelindung bunga saat masih kuncup. Selanjutnya, ini ada mahkota bunga. Mahkota bunga. Kita pasang dulu ya. Ini perekatnya. Nah, kelopak bunga di sini berfungsi sebagai penarik perhatian serangga untuk melakukan penyerbukan di bunga ini. Nah, selanjutnya ada putik dan serbuk sari. Kita tempelkan. Nah, jadi ini yang dinamakan putik bunga. Ini dinamakan putik bunga dan ini yang dinamakan bakal biji. Kalau ini namanya benang sari. Jadi fungsinya putik bunga ini sebagai alat kelamin betina, dan fungsi dari serbuk sari ini sebagai alat kelamin jantan, dan bakal biji ini akan menjadi bakal biji selanjutnya setelah melakukan penyerbukan. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu penyerbukan? Jadi penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik bunga yang dilakukan oleh serangga, angin, dan lain-lain. Nah, di sini ibu akan memberikan contoh penyerbukan pada bunga yang dilakukan oleh serangga. Serangganya itu lebah. Di sini ibu punya gambar lebah. Jadi mula-mula lebah itu mencari nektar yang ada di bunga. Nah, lebah ini datang ke bunga dengan perhatian dari si mahkota bunga ini yang warnanya mencolok. Selanjutnya, lebah ini datang ke bunga dan hinggap di benang sari. Nah, setelah hinggap di benang sari, lebah ini akan terbang menuju putik untuk mengambil nektar. Nah, setelah menuju putik, maka benang sari ini akan menempel ke putik yang akan mengalami pembuahan pada biji bunga. Nah, jadi begitu adik-adik bagian bunga dan manfaatnya. Apakah kalian sudah mengerti? Alhamdulillah sudah mengerti semua ya. Nah, adik-adik, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kalian dapat mengetahui apa saja itu struktur-struktur bunga. Tadi ada tangkai bunga, ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada putik bunga, ada benang sari, dan ada bakal biji. Itu semua kalian sudah mengerti manfaat-manfaatnya ya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur daun dan manfaatnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.